Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Tazkiyatun Nafsi, NIM 210010033 dari Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu resume dari buku The Management Handbook bab 4, 5, dan 6. Selanjutnya, pertama bab 4, komunikasi. Pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga manajemen informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi adalah alat penting yang tersedia untuk manajer yang digunakan tidak hanya untuk memenangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide-ide, motivasi, tetapi juga untuk menyampaikan kritik konstruktif atau menenangkan emosi yang membara dan dapat digunakan oleh seorang manajer untuk mengetahui kelemahan ataupun kekuatan timnya. Selanjutnya, jenis komunikasi itu ada berdasarkan fungsinya terdapat dua. Jenis komunikasi berdasarkan sifat dan struktur suatu organisasi terdapat dua. Yang pertama, dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir atas ke bawah. Yang kedua, dalam pengaturan yang lebih datar dan kurang hierarkis, orang cenderung berkomunikasi lebih tatap muka melalui email formal dan atas ke bawah. Selanjutnya, untuk seorang manajer di lingkungan hibrida ini, komunikasi yang efektif membutuhkan analisis pemangku kepentingan. Analisisnya yaitu yang pertama, siapa tim saya, kepada siapa kita berhubungan, gaya dan media apa yang paling cocok untuk mendapatkan pesan saya. Yang ketiga, apa sensitivitas dan kendalanya. Selanjutnya, yang pertama dalam komunikasi itu diperlukan membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif dan yang penting. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan memberikan mereka informasi dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi terbuka. Kepercayaan dapat dibangun melalui berbagai metode komunikasi, tergantung situasi dan kondisinya. Selanjutnya, yang kedua, komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran dan gagasan yang efektif, serta mendengarkan secara aktif rekan-rekan. Berkomunikasi hanya bisa bermakna dalam pertukaran dua arah, oleh karena itu, mendengarkan orang lain secara aktif penting. Dalam operasi apapun, seorang pengambil keputusan perlu membuat keputusan berdasarkan informasi dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kemampuan untuk mendengarkan bukanlah hal yang jelas, namun hal itu dapat diperoleh melalui latihan dan kesabaran. Yang selanjutnya, komunikasi verbal, keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis adalah kata-kata yang sangat langka. Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah menyampaikan terlebih dahulu kepada pembaca maksud dari penulisan tersebut, dan ketika hendak membangun sebuah argumen, argumen tersebut haruslah dibuat terlebih dahulu piramida prinsipnya, yaitu sebelum argumen yang dikeluarkan, haruslah ada terlebih dahulu hal yang mendasari atau yang menjadi penguat argumen tersebut. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau komunikasi keluar yaitu misi lapangan memiliki petugas informasi publik secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Hubungan eksternal itu bisa seperti otoritas nasional, partai politik, dan lain-lain. Jenis interaksinya itu bermacam-macam, tergantung dengan siapa mereka berbicara. Yang selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Budaya atau dapat budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau komunitas. Berkomunikasi lintas budaya adalah kebutuhan yang konstan. Tantangan dalam komunikasi lintas budaya adalah budaya institusional yang berbeda, yang antara komponen operasi perdamaiannya itu berbeda. Contohnya itu seperti persuasif sipil atau substansi dengan dukungan.
Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan mendengarkan secara aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan. Setiap tim untuk mendapatkan hasil maksimal sangatlah penting untuk memahami perbedaan budaya budaya dasar dan bagaimana mendapatkan alasan ini ke kinerja yang praktis. Jadi, bagaimana hasil dari pemahaman tersebut diadaptasikan untuk menjadi suatu hal yang menjadi dasar dalam kinerja praktis. Selanjutnya, 5, managing people. Eee, Managing people atau dapat dikatakan sebagai mengelola orang adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staf untuk tampil di level tertinggi secara individu dan kolektif. Untuk menjadi manajer orang yang sukses, seorang harus menciptakan dukungan yang mendukung di lingkungan kerja dan cara memotivasi staf untuk melakukan kinerja terbaiknya. Selanjutnya, aspek penting dari manajemen orang-orang sukses terdapat 4. Yang pertama, dialog terbuka dengan staf. Lakukan upaya sadar agar dapat diakses staf Anda. Lakukan mereka sebagai individu yang pendapatnya dihargai, dihormati, dilibatkan mereka dalam setiap keputusannya, dan bila perlu didelegasikan jika sesuai dengan minat dan bakat mereka. Luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka secara individual, yaitu kerja. Yang kedua, ketahui cara menggunakan alat manajemen yang disediakan oleh organisasi, memahami dan menyampaikan kegunaan pekerjaan deskripsi, kerangka acuan, pengumuman lowongan, rencana kerja unit, rencana kerja individu, dan penilaian kinerja sistem. Yang ketiga, ketahui cara menghubungkan kinerja dengan intensitas positif dan frekuensi negatif. Carilah cara untuk menghargai pemain yang baik. Yang keempat, hormati kehidupan pribadi Anda. Arti bahwa staf Anda itu memiliki kehidupan di luar kantor dan stasiun tugas, jadi berikan mereka waktu istirahat untuk merefresh otak mereka dan untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Salah satunya yaitu dengan memberikan cuti kepada mereka dan hak istirahat. Selanjutnya, pemberdayaan melalui informasi. Staf diberdayakan dan kinerja mereka meningkat ketika mereka merasa bahwa manajer mereka membuat mereka mengetahui perubahan dalam organisasi yang luas dan tim mereka. Akses ke informasi sangat penting dan manajer adalah saluran utama untuk transmisi dan sirkulasi dari informasi. Manajer mendapatkan informasi melalui berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menghadiri misi, menghadiri rapat, menghadiri resepsi di luar misi, pertemuan dengan pemimpinan senior, dan lain-lain. Selanjutnya, alat manajemen orang. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yaitu staf diberdayakan dan kinerja mereka meningkat ketika mereka merasa bahwa manajer mereka membuat mereka mengetahui perubahan dalam organisasi yang lebih luas dan tim mereka. Akses ke informasi sangatlah penting dan manajer merupakan saluran utama untuk transmisi dan sirkulasi dari informasi tersebut. Manajer mendapatkan informasi itu melalui berbagai cara, salah satunya adalah menghadiri pertemuan dengan kepala pemimpin senior, menghadiri resepsi luar misi, tetapi bisa juga melalui email-email yang dikirimkan kepada manajer, yaitu email-email seputar laporan-laporan dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola kinerja? Menjadi manajer yang efektif membutuhkan keseimbangan antara penggunaan penguatan positif dan negatif dalam mengelola performa. Berikut ini adalah beberapa tips bermanfaat untuk mengelola kinerja. Yang pertama, memberikan panduan yang jelas dan kriteria untuk mengelola kinerja. Yang kedua, simpan catatan tertulis tentang kinerja staf Anda. Yang ketiga, menghargai kinerja yang baik. Yang keempat, mengatasi kinerja yang kurang baik. Yang kelima, mengatasi kinerja buruk yang terus-menerus. Yang keenam, mengetahui kehidupan pribadi karyawan. Yang ketujuh, mengetahui konflik tempat kerja. Selanjutnya, beberapa keputusan relatif sederhana itu bergantung kepada
kepada beberapa faktor dan faktor-faktor tersebut itu saling terikat seperti ketidakpastian atau kurangnya informasi, risiko tinggi, beberapa pemangku kepentingan, atau konsekuensi yang tidak terduga. Tekanan untuk membuat keputusan itu bisa datang dari dalam organisasi, tapi bisa juga datang dari luar organisasi. Jika datangnya dari dalam organisasi, contohnya seperti untuk memajukan proyek dan memajukan karir, dan jika datangnya dari luar organisasi itu seperti untuk menanggapi peristiwa dan untuk tetap relevan. Selanjutnya, dalam setiap keputusan melibatkan resiko yang dapat mempengaruhi berbagai bagian organisasi. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup hal-hal berikut. Dalam pengambilan keputusan itu terdapat beberapa langkah. Langkah-langkahnya itu, satu, tentukan masalah dan tujuannya. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, buat opsi alternatif. Yang keempat, berkomunikasi dan melaksanakan keputusan. Selanjutnya, yang pertama, tentukan masalah dan tujuannya. Langkah pertamanya yaitu menentukan masalah dengan jelas masalah apa, dan yang kemudian tentukan capaian hasil dari keputusan Anda. Dalam menentukan masalah biasanya terdapat salah satu cara yaitu menggunakan diagram pelatihan. Cara-caranya yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yaitu dengan cara tulis masalah dalam kotak di sebelah kanan sisi selembar kertas besar, menggambarkan garis di seberang kertas secara horizontal dari kotak. Ini akan terlihat seperti kepala dan tulang belakang ikan. Yang kedua, identifikasi faktor utama yang terlibat, termasuk yang mungkin berkontribusi terhadap masalah. Gambar garis dari tulang belakang, tulang ikan untuk setiap faktor, dan beri label pada mereka, misalnya orang, proses, kurangnya peralatan, dan faktor eksternal, dan lain-lain. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan penyebab. Untuk setiap faktor yang Anda pertimbangkan, menambah kemungkinan penyebab masalah yang mungkin terkait untuk faktor tersebut. Tujuan ini adalah sebagai garis yang lebih kecil yang keluar dari tulang dari ikan. Setiap penyebab dapat dipecah lebih lanjut menjadi sekunder. Yang keempat, analisis diagram Anda. Anda harus memiliki diagram menunjukkan semua kemungkinan penyebab Anda, dan Anda dapat menggunakannya untuk menyelidiki masalah yang dihadapi. Namun faktor jarang memiliki berat yang sama, dan meskipun tulang ikan diagram dapat membantu Anda mengidentifikasi faktor-faktor, analisis harus membedakan dan memprioritaskan faktor berdasarkan urutan kepentingannya. Selanjutnya, pilih proses pengambilan keputusan. Aturan dasar sebelumnya. Beberapa poin perlu dipilih. Pilihan pengambil keputusan menurut Firameton dapat diringkas sebagai berikut, yaitu autokratis, Anda membuat keputusan dan memberi tahu yang lain. Konsultatif, Anda membuat keputusan tetapi secara individu meminta pendapat kepada orang lain. Kolaboratif, yaitu sebuah kelompok membuat keputusan bersama-sama, dan Anda perannya adalah untuk memfasilitasi. Selanjutnya, pilih proses pengambil. Beberapa poin perlu dipertimbangkan ketika membentuk pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, pilih tidak lebih dari 5 hingga 7 orang. Kelompok besar dapat memperlambat prosesnya. Jangan mengecualikan mereka yang mungkin tidak setuju dengan Anda. Dinamika kelompok dapat membantu mengatasi perselisihan. Kantor manajer mengingatkan semua orang yang bertanggung jawab dan siapa yang akan memiliki kata terakhir dalam keputusan. Selanjutnya, ruang konversi menyampaikan pesan terbuka diskusi yang sama. Tempat berputar yaitu dapat menciptakan
inklusivitas saat keputusan berdampak pada beragam kelompok pemangku kepentingan yang perlu bagian dari proses pengambilan keputusan. Lokasi. Di luar lokasi itu terdapat kecenderungan alami bagi orang untuk menjadi lebih terbuka dan santai ketika mereka berada di luar kebiasaan mereka dan lingkungan. Selanjutnya, aturan dasar pengambilan untuk pengambilan keputusan memberikan latar belakang. Peserta harus memiliki kertas latar belakang atau catatan mengenai masalah, tujuan, dan berbagai tindakan seperti yang diartikulasikan oleh manajer. Yang kedua, perkenalkan masalah. Peran manajer adalah untuk meluncurkan diskusi dengan ringkasan masalah, berbagai opsi, dan manfaat masing-masing dengan nada netral. Yang ketiga, tetapkan garis waktu. Manajer harus memberikan tenggat waktu untuk sampai ke sebuah keputusan. Yang keempat, mengelola agenda. Rapat harus tetap pada topik dan tidak berubah menjadi peluang bagi peserta untuk memajukan agenda mereka sendiri. Terakhir, simpan catatan. Note takers harus ditunjukkan pada setiap pertemuan untuk mempersiapkan ringkasan diskusi, mencatat keputusan, dan menindaklanjuti tindakan. Selanjutnya, hasilkan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif. Dalam pengambilan alternatif harus diingatkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, biaya. Sebagian besar alternatif memiliki beberapa perbedaan dalam biaya atau potensi tabungan. Yang kedua, sumber daya. Beberapa alternatif mungkin memerlukan staf tambahan dan peralatan. Yang ketiga, waktu. Mendapatkan hasil lebih cepat sering diperlukan, otomatis waktu yang dibutuhkan itu harus lebih sedikit. Risiko dapat bersifat politis atau finansial, serta terkait dengan keamanan dan reputasi keseluruhan misi. Penerimaan alternatif lebih diinginkan ketika dapat diterima untuk jumlah pemangku kepentingan besar, terutama jika dukungan mereka diperlukan untuk implementasi yang sukses. Pertimbangan politik, seringkali misi harus mempertimbangkan faktor politik serta dinamika wilayah, termasuk kepentingan dan pandangan organisasi internasional lainnya, atau di antara anggota Dewan Keamanan. Etika keputusan selalu harus mematuhi kode etik organisasi dan berhubungan dengan mandat keseluruhan misi. Selanjutnya, melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu berkomunikasi. Keputusan dan langkah adalah untuk mengimplementasikan tugas dan tugas harus ditugaskan sesuai dengan tugasnya. Setiap komunikasi harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan dari keputusan tersebut, penjelasan tentang alternatif yang dipertimbangkan dan manfaatnya, serta resikonya jika ada. Peserta dalam proses pengambilan keputusan, daftar tugas penugasan peran untuk mengimplementasikan keputusan, dan kerangka waktu untuk implementasi. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.